Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali berjumpa lagi bersama dengan saya Caleb Lelo. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai hidup yang membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita mengenai satu tokoh di dalam Alkitab yang dimana dia mengalami hidup yang membuahkan hasil. Wanita yang mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dan namanya tidak terlalu banyak terdapat di dalam Alkitab. Nama wanita ini kurang lebih muncul 8 kali, dan itu pun ada di 4 buku. Yang pertama di dalam kitab Yosua, yang kedua di Matius, yang ketiga Ibrani dan Yakobus. Hari ini kita akan mempelajari dari kisah wanita ini dari keempat buku yang ada di Alkitab yang baru saja saya sampaikan kepada kita tadi. Dan nama tokoh ini atau wanita ini adalah Rahab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama Rahab pertama kali muncul di dalam kitab Yosua. Pasal yang kedua ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amati negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Pertama kali munculnya di Alkitab, profesinya disebut sebagai perempuan sundal. Arti dari perempuan sundal bukanlah perempuan yang tidak pernah pakai sendal kemana-mana. Hari-hari ini perempuan sundal dikenal dengan sebutan PSK. Pelacur, kupu-kupu malam, bahkan sebutan yang lainnya. Rahab adalah perempuan sundal dari kota Yeriko yang rumahnya terletak di atas tembok kota itu. Profesi sebagai perempuan sundal adalah pekerjaan yang hina, yang tidak bernilai dan tidak berharga di mata masyarakat manapun di dunia ini. Ingatkah ketika kita membaca Alkitab mengenai kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan sedang bersinah? Dikatakan oleh Alkitab, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyeret perempuan ini keluar dan hendak melemparinya dengan batu. Pada waktu orang banyak hendak melempari perempuan itu dengan batu, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Alkitab mencatat, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah
mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dari kisah ini kita melihat bahwa seorang perempuan sundal hanyalah dihargai dengan lemparan batu atau hinaan atau hukuman mati, atau menjadi buat bibir dari orang-orang yang ada di sekitar. Rahab dikenal sebagai perempuan sundal, bahkan dalam Yakobus menyebutnya sebagai pelacur. Dan seorang pelacur hanya dihargai dengan lemparan batu. Memang awalnya hidup Rahab tidak berarti sama sekali. Akan tetapi ketika kita terus mempelajari hidup Rahab dari 3 buku lainnya, yaitu Matius, Ibrani, dan Yakobus, maka kita akan terkagum akan Allah yang mengubah seorang Rahab yang tiada berarti menjadi pribadi yang membuahkan hasil di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan memuliakan hidup Rahab. Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita, atau 3 rahasia hidup Rahab yang membuahkan hasil. Yang pertama, Rahab memiliki Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Lalu ayat 17 berbunyi, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sejarah mencatat Rahab masuk daftar silsilah Yesus Kristus. Dari rahim Ahab lahir keturunan raja-raja Israel. Dimulai dari Raja Daud, Raja Salomo, Raja Yosafat, Raja Yeskia, Raja Yosia, dan lahir keturunan raja-raja Israel. Dan ditutup dengan satu raja, yaitu raja di bumi dan di surga. Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus namanya. Di sini kita melihat sebuah fakta sejarah, bahkan sebuah kebenaran, bahwa nenek moyang dari Yesus Kristus adalah mantan seorang perempuan sundal. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Saya percaya hal ini dapat terjadi oleh karena Rahab memiliki Allah yang mengubah masa lalu yang suram menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Dari seorang perempuan sundal menjadi perempuan mulia, nenek moyang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya Rahab yang mengalami perubahan hidup, yang diubahkan oleh Tuhan, tetapi saya percaya kita semua pun bisa diubahkan oleh Tuhan seperti yang diinginkannya. Perubahan yang Tuhan maksudkan bukan berfokus kepada orang miskin dan kaya, atau dulu sebelum percaya Yesus masih kos-kosan, masih kontrak, tetapi setelah percaya Yesus sudah memiliki rumah sendiri. Atau mungkin dulu belum percaya Yesus, mereka memiliki rumah di pinggir kota, tetapi sekarang sudah ada di dalam kota, dan seterusnya. Sebenarnya tanpa percaya kepada Yesus pun kita bisa kaya dan menuai kesuksesan.
ada bangsa di dunia ini yang percaya kepada Yesus hanya 1-2%. Tetapi bisa kita lihat mereka makmur, mereka kaya karena memiliki etos kerja yang baik, rajin, jujur, dan juga pintar membaca peluang dan sebagainya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah Rahab beriman. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 31, karena iman Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nama-nama yang muncul di Alkitab bukan hanya ratusan tetapi puluhan ribu. Akan tetapi yang muncul di dalam Ibrani pasal yang ke-11 hanyalah beberapa nama yang dikhususkan. Dikhususkan oleh karena memiliki iman yang menjadi kesaksian bagi generasinya ataupun generasi sesudahnya. Ada yang mengatakan judul dalam Ibrani pasal yang ke-11 lebih tepat berjudul pahlawan iman dibanding dengan saksi-saksi iman. Dan Rahab perempuan sundal ini salah seorang yang dikenal sebagai pahlawan iman. Nama Rahab disejajarkan dengan pahlawan iman seperti Habel, seperti Henokh, seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah, seperti Nuh, bahkan seperti Abraham, Ishak, dan Daud, orang-orang yang dipakai Allah di masa mudanya. Kebenaran ini menarik, bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan sangat menarik. Pertanyaannya, mengapa nama Rahab dimasukkan dalam kumpulan pahlawan-pahlawan iman seperti ini? Dalam ayat yang ke-31 menjawab dengan singkat, karena iman. Ayat pertama dari Ibrani pasal 11 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan melalui Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 diketahui, dasar iman adalah pendengaran akan firman Kristus. Yang sekarang dikenal Alkitab, ketika mencermati kehidupan Rahab, sebenarnya ia tidak memiliki dasar iman yang kuat. Sebab masa hidupnya Alkitab belum dikanonkan atau ditulis seperti saat ini. Akan tetapi, disinilah letak rahasia iman Rahab. Walaupun tidak ada dasar Rahab, tetapi beriman bahwa Yesus memiliki rencana yang penuh dengan harapan. Dan terjadilah apa yang diimankannya. Hari ini kita mengenal Rahab bukan lagi sebagai perempuan sundal, melainkan sebagai pahlawan iman. Kita ingin menjadi orang yang beriman, maka kuncinya adalah membaca Alkitab setiap hari tanpa kita melewatinya. Hanya dengan membaca Alkitablah yang membuat iman kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita, Rahab berbuat benar. Rahasia yang terakhir, Rahab dimuliakan karena ia berbuat benar. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25
Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Perikop ini menekankan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati, iman yang kosong. Sebaliknya, iman disertai dengan perbuatan-perbuatan adalah iman yang sempurna. Jika kita hanya memiliki iman, tetapi tidak pernah melakukan perbuatan yang benar, maka Rasul Yakobus menyatakan, dengan tidak ada bedanya dengan setan. Sebab setan-setan pun percaya kepada Allah yang tidak berbuat kebenaran. Rahab menjadi mulia karena melakukan perbuatan yang benar ketika menyembunyikan dua orang pengintai itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau mau mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan, maka pastikan bahwa engkau harus memiliki Allah di dalam hidupmu. Dan juga harus memiliki iman yang tangguh terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi juga harus berbuat benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.